Sempat ngatain Indonesia tak pantas masuk Piala Dunia 2026. Warga Malaysia ternyata malah nonton Indonesia versus Irak. Hubungan antara supporter sepak bola Indonesia dan Malaysia memang sudah lama diwarnai rivalitas panas. Persaingan dua negara serumpun ini kerap memanas, baik di lapangan maupun di dunia maya. Namun, kali ini publik dibuat terkejut oleh sebuah fenomena unik. Warga Malaysia yang dulu menghina timnas Indonesia karena dianggap tak pantas ke Piala Dunia 2026, kini justru ramai-ramai menonton laga Indonesia versus Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ironi ini menjadi bahan pembicaraan besar di media sosial. Tak sedikit akun Indonesia yang membagikan tangkapan layar komentar warga Malaysia yang antusias menonton laga tersebut, bahkan memberikan analisis dan pujian terhadap skuad Garuda. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, mereka adalah orang yang paling vokal meremehkan kemampuan Indonesia. Dulu hina, sekarang kagum. Kilas balik ke pertengahan tahun 2024, saat Indonesia memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, banyak komentar sinis datang dari sebagian warganet Malaysia. Mereka menyebut bahwa Indonesia hanya beruntung lolos karena mendapat pemain-pemain naturalisasi dari Eropa. Ada juga yang menuding bahwa Indonesia tidak punya identitas nasional karena terlalu mengandalkan pemain keturunan. Namun waktu berjalan, dan hasil di lapangan membungkam semua tudingan itu. Di bawah asuhan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert, timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Kombinasi antara pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan Pratama Arhan, dengan pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk, membuat Indonesia tampil solid dan modern. Dan puncaknya terjadi ketika Indonesia berhadapan dengan Irak, salah satu tim kuat Asia, dalam laga pembuka babak keempat. Permainan Indonesia yang berani, terorganisir, dan cepat membuat banyak pihak terkesima, termasuk mereka yang dulu mencibir. Warga Malaysia diam-diam jadi penonton setia. Fenomena ini terlihat jelas di media sosial. Di platform seperti TikTok, Facebook, hingga X, Twitter, banyak netizen Indonesia yang menemukan komentar akun-akun asal Malaysia di kolom siaran langsung pertandingan Indonesia versus Irak. Beberapa bahkan terang-terangan menulis bahwa mereka penasaran dengan permainan Indonesia yang disebut-sebut makin hebat. Indonesia mainnya makin tajam. Tak sangka mereka boleh tekan Irak begini, tulis satu akun dari Kuala Lumpur. Kalau macam nih, Indonesia memang layak ke Piala Dunia, bukan sekadar nasib baik, tulis yang lain. Lucunya, banyak di antara mereka yang dulu sempat meremehkan kini justru memuji pemain-pemain Indonesia. Mereka menyebut Tom Haye sebagai midfielder elegan, memuji Justin Hubner karena tampil seperti bek Eropa sejati, dan bahkan menyanjung Marcelino karena tampil berani dan cerdas di lini tengah. Media Malaysia ikut sorot kemajuan Indonesia. Tak hanya netizen, sejumlah media Malaysia juga mulai menyoroti kebangkitan sepak bola Indonesia. Portal-portal olahraga seperti Makan Bola, Foket FC, dan Stadium Astro memuat artikel yang menyorot performa timnas Garuda yang dinilai berbeda kelas dibandingkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Salah satu media bahkan menulis, Indonesia kini berada di tahap pembangunan yang matang. Mereka bukan lagi tim yang hanya bergantung pada semangat, tetapi sudah punya sistem dan strategi modern. Pujian tersebut tentu kontras dengan situasi sepak bola Malaysia yang sedang terpuruk. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah diterpa berbagai isu internal, mulai dari konflik pemain warisan, tudingan pemalsuan dokumen, hingga performa tim nasional yang tak kunjung membaik. Perbandingan yang makin terang benderang. Perbandingan antara dua negara kini menjadi topik hangat di Asia Tenggara. Jika Indonesia sedang naik daun, Malaysia justru tampak tenggelam dalam krisis. Sementara Indonesia berhasil menarik pelatih besar seperti Patrick Kluivert dan membangun tim dengan fondasi kuat, Malaysia masih berkutat dengan masalah dasar, seperti manajemen yang kacau dan pemain yang tidak disiplin. Indonesia kini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah federasi bisa bangkit lewat visi jangka panjang.
Program naturalisasi pemain keturunan dijalankan secara strategis dan selektif, bukan sekadar tren. Hasilnya, Timnas Garuda kini menjadi tim yang disegani bahkan di level Asia. Sementara itu, fans Malaysia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Banyak di antara mereka yang mengaku iri, bahkan berharap agar negaranya bisa meniru langkah Indonesia dalam membangun sistem sepak bola modern. Netizen Indonesia, yang dulu ngejek, sekarang nonton. Fenomena ini tentu tak lepas dari perhatian netizen Indonesia. Mereka menertawakan sekaligus bangga melihat bagaimana orang-orang yang dulu menghina kini malah jadi penonton setiap pertandingan Timnas Garuda. Dulu bilang tak pantas ke Piala Dunia, sekarang malah stay up tengah malam nonton Indonesia. Tulis salah satu komentar lucu di X. Yang dulu nyinyir sekarang jadi analis dadakan. Lucu juga, sahut netizen lainnya. Kebanggaan ini wajar, karena Indonesia kini tak hanya bersaing di ASEAN, tapi mulai menatap panggung yang lebih besar. Dari segi infrastruktur, sistem pelatihan, hingga mental bertanding, semuanya menunjukkan kemajuan signifikan. Kesimpulan, bukti nyata, bukan sekadar omongan. Kisah ini menjadi pelajaran menarik tentang bagaimana kerja keras bisa membungkam ejekan. Indonesia yang dulu diremehkan, kini justru menjadi kebanggaan Asia Tenggara. Dan yang lebih lucu lagi, orang-orang yang dulu menertawakan, kini malah duduk manis di depan layar, menonton perjuangan Garuda dengan decak kagum. Sepak bola memang punya cara unik untuk membalik keadaan. Jika dulu Indonesia dianggap tak pantas, sekarang justru merekalah yang membuktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar omong kosong, tapi kenyataan yang mulai terlihat di depan mata.